Bapak kan kesini jauh-jauh dari Palembang ya Pak ya? Iya. Itu kok bisa tahu? Itu dari mana Pak? Jadi kebetulan saya itu kan dosen sejarah. Oh ya. Dosen sejarah itu kan selalu mencari data informasi kesejarahan terbaru berkaitan dengan kelokalan. Oh iya. Nah, ketika ada kunjungan lapangan, biasanya kami tuh mencari kekunoan tuh di sungai-sungai, anak-anak sungai kuno itu. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pencinta misteri dimanapun Anda berada. Oke, kali ini kita berada di tempatnya Mbah Supar ya, di Nirwana, yang saya pernah eksplor di kuburannya. Oke, malam ini kita akan mencoba mengeksplor tentang sejarah desa Legoh. Malam hari ini kita kedatangan tamu dari Palembang, dari kuliah mana tadi ya, lupa saya. Ini dari dosennya langsung turun ke sini untuk mengungkap sejarah tentang kegaiban dan secara ilmiahnya. Oke, nggak usah kelamaan, kita langsung saja melakukan penelusuran di rumah Mbah Supar. Oke, let's go. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Omong-omong tapi bahasa ini. Aku tak pengen bermudi yang kenalan sih no kalau gitu. Kata namanya. Itu disebut no. Tadi dengan aku lah. Adep-adepan iso gamblang. Niki mau. Niki Richard Saputra. Rijal Saputra. Dari Prabu Mulih. Saking Prabu Mulih mau. Teko Prabu Mulih. Makabul mau. Oh, ini Mbak Kabul. Makabul. Oh iya. Padepuan nomor 2. Sing maringi tongkat iki kok. Makabul. Oh, ini kono. Terus giliran. Wong asli kabeh. Nggih, putune Wah, salah ngedukno. Rizky Pratama. Rizky Pratama. Ya, tekon sih Banyuasin. Banyuasin. Dia caket kalih anu niku. Ya, sak mrikone Kembang Dadan, Tri Dadar nggih caket. Terus Apa nih? Siapa lagi? wah, Dea Miken, Mbah. Dea Miken. dia mikir Ya, jenenge koyo banget anak ketua. Masyaallah. dari Medan. Medan. Ora kon Niki ngeten mo. Nggih saderenge nuwun pangapunten. Nah, kalih monten. Niki kan putune jenengan niki tebih saking daerah Putri Dadar, Bukit Seguntang. daerah Tanglet. Apa istilahnya kan niki kan belajar sejarah. lah ya piye? Apa yang ditanya? Ini Mbak, aku kan belajar sejarah, pengen tahu sejarah masa lalu di daerah ini. Kan ada sungai di sini. Menurut ceritanya dulu itu sungai itu hidup besar, perahu bisa masuk. Nah, ini pengen tahu ini apakah ada permukiman kampung, dusun, atau kota masa lalu di sini. Nalika semono kuwi mau ana desa ning yo ora akeh. Dulu itu ada desa tapi tidak banyak. Desa kuwi mau kanggo ning ampiran. Desa itu tempat persinggahan. Dadi dening wong dagang. Seperti orang dagang.
Lho dhisik ya bener supaya diomongno kuwi sumber lan kali gede. Bener kalau dulu ada besar. Ning ketutupe jaman wis suwe Tutup zaman sudah lama. kuwi dadi Arep kali kecil. 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 dadi cilik. Ya, kecil. Lah dhisik kuwi mau yang bener. Dening apa kae perahu. Perahu. Dulu bener emang. Perahu ki mau yo mlebu. Perahu wong dagang-dagang. Bisa masuk perahu dan dagang. Kuwi tembusnya dening sampai tekan Regoro. Malang Pangeran mau. sing kali gede. Yang komri. Teko Ratu Bajul Putih. Oh, Teko kono. Ratu Bajul Putih itu endi? daerah Talang Pangeran. Malang Pangeran itu ya bener berarti. Oh, memang tembus. Tembus Iya, tembus ke situ. Dulu. Kok Senajan ingatan saiki Ratu mau Bajul wis Putih? gak teko. Ning sumber sing iso ki mung isih pangkat. Mergo kono ki mau ngopo kok diwenehi ana ning gerbangan. Kuwi pembatas. Oh, jadi gerbang itu pembatas. Dadi mlebu ning gerbang mau kat desa. Desa rame Oh, maksudnya gerbang itu sebuah desa. sampai tekane kono Daerah Putih. Patilasan. Oh, Patilasan sinten? Desa Patilasan. Oh, Desa Patilasan. Iya. Sampai desa Patilasan. Dadi desa Bu, Iya. Bu, Oh, Sebero. itu Agamanya, Mbak? agamane nalika semono ki mau sik Hindu. Hindu Buddha. Hindu Buddha. Masih agama Hindu Buddha. Itu masih enggak bersisa tempat pura atau wihara atau stupa. Oh, ku mau sik ono masih ada, ning ora ning kene. tapi nggak di sini. Ya. Ono ning desa Katilasan. Ki mau sik ono dening Di desa kaya tugu dheweke. Nggih, Kaya seperti pura. Ning wis tugel separuh. Oh, jadi seperti tugu sudah putus. Nah, Itu di mana itu? Untuk Daerah pun mau. Desa Patilasan. Oh, Desa Patilasan. Sebro. Hah? Oh, Tupan Oh, kan itu Oh, Desa Keramat. di situ. Itu Buddha apa Siwa yang dipuja. Oh. Sing dipuja dewa. 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 Wisnu. Iya. Nalika semono dewa. Hindu. Nama ini, Mbak, nama kerajaannya atau nama ini kedatuannya. Oh, nah, jeneng Kerajaane. Napa istilahnya niku dadi ngene, Jadi begini. saiki Sekarang kuwi mau wis di dheweke iki sak mlebu ning Islam. Dadi bar teko Buddha dheweke mrene. oh, jadi Buddha masuk Islam. Islam. Dadi ning Islam. Dadi saiki mugi wis Islam wis ngono ae. Oh, Oke. jadi sekarang sudah. Kuwi jenenge Syekh Bonang, diangkat dening Syekh Bonang. Dadi sing ngangkat, sing ngangkat Syekh Oh, yang angkat Syekh Bonang. Sunan Bonang. Syekh Bonang sami kali Sunan Bonang niku mau. Iya. Oh, sama. Ya sing ngangkat ki mau kuwi Sunan Bonang. Dek Yang masuk bara Islam. guru Oh, belajar sama Sunan Bonang. ning Syekh Bonang. Itu nama itunya, Mbak. Nama kerajaannya, Mbak. Kerajaane Sriwijaya. Sriwijaya. Sriwijaya itu yang hubungannya dengan yang ditutupan itu Iya. apa, Mbak? Hubungan Sriwijaya kali Petilasan niku mau. Napa? Paduka. Padukuhan. Iya. Padukuhan. Kampung. Kampung. Padukuhan. Itu nama pemimpinnya, Mbak. Ya ki mau
Sebuna. Sebuna. Sebonam. Jadi sing di belajari kalau Syekh Bonang iki sapa mo? Sing mlebet Islam ning Sing mlebet Islam. Dheweke ki mau belajar karo Sunan Bonang. Nggih. Lah Sunan Bonang ki mau ndapuk dheweke dadi Syekh. Syekh Bonang. Oh. Jadi dinamakan Dadi padha karo kaya yo dene masuk awakmu. Islam Nggih, belajar nggih, sama Awakmu ki wis isih agama Buddha. dinamakan dia Syekh. Nah, jadi dibalik. Ya itu tradisi Jawa. Iya Pak, ini kan mau bikin dokumentasi buat info gaib ya. Jadi penjelasan buat penelusuran desa apa kali ini? Lego, ya kan? Lego. Nah itu kalau apa namanya peninggalan itu masih ada nggak Pak? Yang tadi? Yang tadi masih ada. yang ini yang menurut cerita dari Romo. Iya. Menurut cerita dari Romo masih ada. Masih ada. Itu struktur bangunan yang bercorak keagamaan Hindu. Dengan panteon dewanya itu Siwa. Itu apa namanya kalau masalah yang jaga tadi siapa ya? Jadi jaganya itu di pintu gaib itu ada dua penjaga pintu yang berbadan besar, yang satu memegang gada, yang satunya lagi memegang tongkat. Badannya besar tinggi, di depan gerbang pelengkung gitu. Oh iya benar. Kalau masalah yang sesepuhnya tadi siapa? Siapa namanya? Ki Jerabang. Ki Jerabang. Iya. Jadi betul adanya di sana ada sejarahnya Pak ya? Sejarah. Karena kalau menurut mata gaib dengan mata, di situ ada sungai kuno. Sungai kuno itu bisa dilalui kapal-kapal besar, kapal kayak tongkang itu. Dan situ ada pelabuhan perdagangan yang ramai, penduduknya itu bermata pencarian, berkebun, menanam palawija, kemudian memecah batu, kemudian juga ada yang bermata pencarian sebagai tukang kayu. Tukang kayu. Untuk desanya tadi apa namanya Pak? Desa Gebiar. Desa Gebiar. Itu desa gaibnya Pak ya? Desa gaibnya. Itu mungkin perlu dilacak keberadaan si struktur candi itu di sebelah barat ya, barat apa gitu. Oh sudah dapat ya tadi? Udah dapat titik-titiknya? Dikasih tahu Barat sungai. sebelah barat sungai. Sungainya sekarang itu sudah menjadi sungai kecil, tapi dulunya merupakan sungai besar yang dapat dilalui kapal. Bapak kan kesini jauh-jauh dari Palembang ya Pak ya? Iya. Itu kok bisa tahu? Itu dari mana Pak? Jadi kebetulan saya itu kan dosen sejarah. Oh iya. Dosen sejarah itu kan selalu mencari data informasi kesejarahan terbaru berkaitan dengan kelokalan. Oh iya. Nah, ketika ada kunjungan lapangan, biasanya kami tuh mencari kekunoan itu di sungai-sungai, anak-anak sungai kuno itu. Oh gitu. Nah, sungai kuno itu dulunya tuh tidak seperti sekarang, dulunya besar. Tapi karena proses pengendapan, kemudian perubahan alur sungai, banyak sungai kuno itu mati dan mengecil karena alurnya tidak sebesar dulu. Nah, itu identifikasi datanya, dan menurut catatan dari narasumber tadi bahwa di situ masih banyak tersimpan benda-benda kuno, keramik-keramik kuno, periode Sriwijaya. Itu ya? Periode Sriwijaya, jadi keramik Tangsung dari dinasti Tang, dinasti Sung, dan dinasti sesudah Sung ya. Jadi ada Tang, Five dinasti, dan Sung. Biasanya Sungnya Sung Selatan. Nah itu datanya. Jadi tinggal menelusuri titik informasi tadi tentang kekunuhan kawasan ini dulunya. Oke. Kalau masalah tadi kan Bapak kan pernah ngomong di mana tadi? Talang Pangeran. Nah itu kan ada unsur dari sini itu secara gaibnya kemarin kan ada ritual mandi itu gimana itu Pak?
ceritanya? Jadi ada ritual pembersihan diri biasanya. Memang petunjuknya itu harus mencari sungai kecil, Sungai kuno tadi. sungai kuno yang airnya kecoklatan. Jadi setelah mencari beberapa sungai tidak menemukan kecocokan yang sesuai yang diinformasikan, dan baru dapatnya itu kemarin. Kemarin itu mandi dan dengan ini, dengan apa namanya, dengan bunga dan jeruk purut. Nah, ketika ada proses mandi lanjutan di Talang Pangeran, ternyata aroma jeruk purut itu juga tercium di sungai, anak sungai di Talang Pangeran itu. Oh iya. Nah, jadi dari penelusuran gaib tadi bahwa sungai yang ada di sini di Burnai Di Lego. Legong tadi itu ternyata memiliki hubungan dengan sungai yang ada di Talang Pangeran. Oh iya. Seru banget berarti ya. Jadi waktu mandi sungai, di air sungai itu kelihatan pelangi. Kemudian ada bau jeruk purut yang sama waktu dipakai mandi di Talang Pangeran. bukan yang di sini tadi. Oh, yang di sini. Tadi. Jadi tercium besoknya di Talang Pangeran. Keren ya. Keren. Subhanallah. Iya. Subhanallah banget itu. Jadi itu tidak terduga, kami juga tidak menemukan kejadian seperti itu, dan untuk mengkonfirmasinya saya datang lagi ke sini untuk menelisik lebih lanjut kejadian tersebut di sini. Iya, secara gaib ya. Secara gaib ternyata terbuka bahwa itu dulu memang ada sebuah sungai kuno yang menghubungkan Legong ini dengan Talang Pangeran. Sungai Lego. Iya Mas ya. Sungai Lego. Nah, itu kalau dari mata gaibnya itu kan ada kapal lewat, sungainya besar. Kan ada yang tenggelam katanya. Katanya ada informasi ada kapal besar yang tenggelam di situ di kedalaman 10 meter. Jadi identifikasinya benar bahwa dulu memang sungai kan dalam-dalam. Jadi kerangka kapal itu tenggelamnya di kedalaman 10 meter dari titik nol sekarang. Oh, jadi dulu itu pernah ada kapal beneran Mbak ya? Nyata ya? Kapal dagang. Oh, kapal dagang. Lumayan besar jadi ya. Kekuasaannya. Iya Pak, satu lagi Pak. Ini kalau ngomongkan kerajaan Sriwijaya itu kan simpang siur itu yang namanya tahun. Ya. Ada yang 800, ada yang 900 itu Pak. Aku kalau dicari di searching Google itu Pak. Ya. Itu yang bener gimana tuh Pak? Kalau menurut pandangan Bapak? Jadi pendirian kerajaan Sriwijaya itu kan abad ke-7, 670-an Masehi. Kalau kita ditarik tahun Masehi. Jadi pendirian itu seperti dari cerita, ada anak raja yang diperintahkan untuk mendirikan sebuah kerajaan baru di tempat yang sekarang bernama Palembang. Nah, dia diperintahkan untuk mendirikan kerajaan di situ, kemudian mengembangkan kerajaan itu dengan mengembangkan sektor perdagangan. Nah, jadi Palembang periode Sriwijaya periode Sumatera itu dari abad ke-7 sampai abad ke-9 dari temuannya. Kemudian setelah itu Sriwijaya memindahkan pusat kekuasaannya ke Jawa, dan kemudian setelah kasus perang perebutan kekuasaan di Jawa, penguasa Sriwijaya kembali lagi ke Palembang. Dan kelak pada kasus kerajaan perebutan kerajaan di Jawa, Palembang Sriwijaya pun turut andil dalam meruntuhkan beberapa kerajaan yang ada di Jawa. Oh gitu. Jadi kalau diambil ratusan tahunnya itu berarti belum ketemu bener Pak ya? Kalau titik temunya berdasarkan temuan arca yang ditemukan di Sriwijaya, seperti yang disampaikan narasumber tadi, bahwa kota Palembang itu mulai dari titik masuk yang pertama, entry portnya itu di istananya Aryo Damar di daerah Satu Ilir. Kemudian itu titik patok keratonnya Satu Ilir. Kemudian di ujungnya itu di Talang Tuo. Talang Tua Pak ya? Talang Tua. Jadi keratonnya itu
kota Sriwijaya itu mulai dari Satu Ilir sampai ke Talangtuo. Berarti bener Pak ya, kalau namanya kota Palembang itu tertua di Indonesia itu Pak ya? Ya insya Allah benar kalau sesuai dengan data prasastinya itu. Sampai ditemukan nanti prasasti berikutnya yang bisa meruntuhkan teori Palembang itu kota tertua. Oh iya. Oke Pak, terima kasih nih Pak. Sama.